Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal muhibbun rahimakumullah. Abah ulun, mama ulun, mama Rina, dan sana adik, anak-anak ulun bertahan yang hadir. Mudah-mudahan yang kita perbuat ini menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Amin. Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Amin. Sehingga kita menutup mata dengan iman. Di akhirat dikumpulkan Allah sama-sama Nabi di bawah Nabi untuk memandang indahnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu yang sebelum akhir kita kaji dan kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kebesarannya, kehebatannya lewat ciptaannya. Sekecil apapun yang dicipta Tuhan, yang di atas dan di bawah, semua itu adalah Allah mengungkai kebesarannya atau menampakkan jalannya. Contoh kita saikuman. Pernahkah kita berpikir keajaiban ciptaan Tuhan pada diri kita? Tuhan ciptakan kita selaku manusia dengan bentuk tubuh yang paling ajaib. Mata betatai, di tengahnya ada itu, lubangnya juga empat belum, telinga hidung hijau. Cakap dijadikan Tuhan telinga lidahi jadi baik kan? Semuanya itu kita katakan orang ingkari. Allahu Akbar. Engkau ya Allah memang maha. Kemudian Allah itu ada mungkin mencipta kita yang begitu ajaib ini, kecuali Tuhan itu bersifat adil. Karena mau pada tahu kan mungkin tahu warna aja ada mungkin juga kamu ada hendak. Ya ada. Tahu hendak ada mungkin juga kamu ada puasa. Bukan. Ada mungkin Tuhan bersifat tahu irada dan kudrat kamu ada hidup. Ya. Dan Tuhannya itu pasti sempurna. Bila sempurna pasti mendengar, melihat dan berkata. Berarti bila kita melihat sekecil apapun ciptaan Tuhan, maka kita di situ mengakui wujud sifat. Ilmu, irada, qudrat, hayat, sama, rasa, melihat ciptaannya dengan mata pertama. Berarti hakikatnya kita melihat sifat Tuhan itu dengan mata. Itu namanya anggota dari kita bertakluk kepada ciptaan, hati kita bertakluk kepada nama kita.
Tuhan yang mencipta itu pasti bersifat 7 sifat. 6-7 ini namanya sifat ma'ani. Dingaranya sifat ma'ani karena buktinya dapat dilihat oleh mata manusia. Kalau orang berkata kenapa 7 sifat dingaranya sifat ma'ani? Jawabannya karena Tuhan buktinya bersifat 6-7 dapat dilihat oleh mata kepala. Lingkungan kita ini dapat dilihat oleh mata karena Tuhan bersifat 7 sifat. Apabila ada sifat ma'ani, maka mau ada sifat ma'nawiyah. Karena ma'nawiyah itu nama lazimi sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani ilmu tahu, berarti ma'nawiyahnya yang tahu. Yang kedua, iradat berkehendak, ma'nawiyahnya yang berkehendak. Kalau ma'aninya kuasa, ma'nawiyahnya yang kuasa. Kalau ma'aninya hidup, berarti ma'nawiyahnya yang hidup. Kalau ma'aninya mendengar, berarti ma'nawiyahnya yang mendengar. Kalau ma'aninya melihat, ma'nawiyahnya yang melihat. Kalau ma'aninya berkata-kata, berarti ma'nawiyahnya yang berkata-kata. Kalau ma'ani 7, berarti ma'nawiyah pun 7. Jadi kita dengan melihat sekecil apapun ciptaan dengan mata kepala, berarti hakikatnya kita melihat dengan mata hati 14 sifat. Dan Tuhan yang bersifat 14 itu ada bahkan Tuhannya ada itu sifat wujud. Sifat wujud namanya sifat ma'ani, sifat nafsiyah, sifat menunjuk kurangnya. Sifat nafsiyah 1, 14 tambah 1 berapa? 15. Sedangkan adanya Tuhan sifat salabiyah 5. Ada doa tidak, ada doa akhir doa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wahdaniyah 5-20 sifat. Sedangkan ciptaannya itu harus boleh dicipta, boleh ada. Berarti 21 dengan 6 harus kita. Mata kita melihat ciptaan, berarti mata hati melihat sifat Tuhan yang 21 sifat. 20 dan wajib 1 harus. Sedangkan sifat itu andapnya di mana? Di jatnya. Bila kita melihat sifatnya, berarti melihat kurangnya. Itulah firman Tuhan, aina matuwalu rasana wajibullah. Aman haji kalau paling kita melihat kurangnya. Kami contoh, itu hanya ulangannya itu lebih tidak. Bila melihat ulangannya, melihat sifatnya. Bila melihat sifatnya, kita melihat kurangnya. Melihat itulah jadi saksi. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dalam itu asyhadu itu aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku jadi saksi ada yang berbuat melainkan Allah. Aku jadi saksi ada yang hidup melainkan Allah. Aku jadi saksi ada yang mobil melainkan Allah. Sah sudah kami dipenuhi. Nah, kemudian tinggal lagi sudah kita sah karena kita melihat asyhadu itu ilmu dari itu takarrur, selalu melihat jangan sekali. Apa maksudnya? Maksudnya kenapa kita lihat kalau mata ingat ciptaan Allah. Allah yang kita bersifat 21 sifat. Nah, pada kita dengar ingat kita ciptaan Allah, Allahnya bersifat 21 sifat. Nah, pada kita cium kita ingat dengan Allah dengan
mencipta yang bersifat 21. Nah, karena kita rasa dengan menonton ingat kita kepada Allah yang mencipta yang bersifat 21 sifat. Nah, karena kita ingat kita Allah yang mencipta yang kita raba yang bersifat 21. Itulah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sahabat. Ini sahabat. Ini kita bawa Padang, kita bawa ke pasar, kita bawa sawarna, kita bawa di tanah orang banyak. Nah, itu yang dimaksud asyhadu. Itu kanan. Itu negara iman kita asalnya yakin, benahi kepada ilmu yakin, benahi kepada ainul yakin. Karena bila mati ketemu dengan Tuhannya semesta kali hakul. Namun kita kok di tahun orang siapa Tuhan kita Allah ya kita enggak situ aja ya gitu. Nah apa buktinya ya benar ini ciptaannya nih Pak. Enggak situ aja kita akan mengamalkan ilmu yakin. Bila kita amalkan maka kita ilmu kita ketahui tadi. Nah kalau kita lihat ingat kita dengan Tuhan mencipta 21 sifat-sifatnya itu namanya ainul yakin. Bila ainul yakin insya Allah dia dikatakan aku ketahuan saja. Katamu itu karena makrifat dasar. Katamu itu makrifat dasar. Makrifat kita dengan Allah. Kita lah kira-kira makrifat Allah. Ada Allah kita makrifat kita mati. Kita ada kita ada. Berarti pada ketika zahirnya kita makrifat kepada Allah, hakikatnya Allah itu yang makrifat kepada Dia sendiri. Kemudian ya Allah, makrifat dulunya. Misalnya ada seorang makrifat harap-harap mimpi sekalinya Tuhan kedua nama mana dirinya sendiri. Bila orang kaya tinggi benar atau tinggi orang kaya adalah seorang lagi dia nama sesama madani la ilaha illallah. Zahirnya aja sembahyang, hakikatnya ada sembahyang. Zahirnya aja makrifat, hakikatnya ada makrifat. Kenapa? Karena Allah memakrifat kepada dirinya sendiri. Allah yang menyembah dirinya sendiri. Nah, banyak di sini dia menunjukkan kita. Ibadah kita tak bergigir nama anak buat-buat dulu. Lalu atau orang itu kaya ya. Dia panitia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Warahmatullahi wabarakatuh. Arwah siang bin siang tadi malam di rumah sakit Tamantai. Dan kita akan
Kenapa aku bisa? Karena ma'rifat. Berarti ada ilmu tuh. Udah ada aku, udah ada. Asli tunjuk juga. Ya Allah, belum ditunjuk oleh manusia. Padahal mereka dibagi ilmu mengenai. Padahal mereka karena manusia mengenai. Belum dibodoh ya Allah. Tapi mudah-mudahan jangan menjalin akan sang mayat ini. Mudah-mudahan jangan gara-gara ulung dan bungol ini mudah-mudahan ada di antara akhir dua yang kita lakukan. Andai sekali apa ya. Allah Akbar. Hanya Allah Maha Besar bila dia. Namun kita mengaya-kaya dan aku lagi imam aku alimnya. Guru dia. Tadi intinya jangan berbalik bukan. Terus nanti lah, orang ada tahunya nanti kita nih. Kita ada tahu. Mudahan ada tahu doanya. Mudahan ada tahu doanya. Mudahan ada tahu yang terakhir banyak. Mudahan jangan menjadi memayaknya. Jadi kemudian nama beliau dimintakan untuk jadi imam kepada arwah. Ya arwah, kok jadi imam nih? Ya, arwah mati. Allah jadi imam arwah. Allah jadi imam arwah. Berarti hakikatnya kalau kita jadi imam, ilmu kita dari Allah, gerak kita dari Allah, berarti Allah juga menyampaikan. Nah mati itu kan dari siapa juga? Dari Allah. Allah juga menyampaikan. Itu kan. Ya. Innalillah sama datangnya dari Allah, nang mati dari Allah, nang menyampaikan dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un ya dari Allah. Berarti nang menyampaikan Allah, nang disampaikan Allah juga. Ya. Hakikat Allah berarti itu di sini tidak. Ya, nanti menyiapkan di luar ya. Hakikat. Paham tak? Paham tak? Supaya jangan kawan yang sorangan. Kawan yang sorangan. Iya. Maka di belakang diri pada dari makna kita beramal beribadah, tapi kata kita menghadap kita Rojar nama rojar orang beriman. Mungkin wadilah, mungkin dari Allah, wadilah keberikan dari Allah. Jadi aku sama dia bohong supaya muncul benar. Allahu Akbar itu muncul Allah Maha Besar. Jadi kita ada dalam hidayah, ada dalam hidayah kenapa? Nang dilihat itu Allah pasti. Kita dalam melihat Allah, Allah juga akan melihat kepada dirinya sendiri. Naraiku saya, ila waraiku Allah. Ada melihat orang sesuatu berikan kepada Allah pada sesuatu. Allah melihat dirinya sendiri. Itulah asyhadu alla hanya pada juga. Hanya pada juga. Untuk mati aja lah. Untuk mati berarti orang memberikan yang diberikan dari Allah. Berapa? Jadi yang diberikan dari Allah. Seorang yang memberikan pun
Nah di situ Nabi ilmunya. Nabi udah mengatakan, oksigen tinggal 3 anak. Anak saya 2 lagi ada, maaf ini dia letakkan doa dia lebih, tapi walaupun atau masalah saya. Ini orang yang ma'rifat. Tidak saja. Tetapi Abang dan Mama hingga sini aja ma'rifat kita kepada Allah belum sempurna. Mati di sini belum sempurna. Kenapa? Karena syahadat sahadat itu hanya asyhadu an la ilaha illallah. Belum sempurna iman, artinya amal mati pahit di sini masih neraka, masih mau pacul iman. Tidak sempurna iman seseorang kepada Allah. Tidak sempurna ma'rifat seseorang kepada Allah. Ya asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali ini menambah mengenal 2 perkara. Nah, ini pelajaran. Pertama, inya mengenal akan yang mula-mula makhluk yang diciptakan. Kedua, inya mengenal akan asal kejadian dirinya dan alam semesta. Ini nanti tunggu-tunggu kemudian. Tapi kita berangkat aja lagi. Ini lagi buku aja. Kada sempurna iman kita, ma'rifat kita kepada Allah, kecuali kita mengetahui 2 perkara. Yang pertama, kita mempelajari akan mula-mula makhluk yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan. Yang kedua, mengetahui akan asal kejadian diri kita dan kejadian alam semesta. Ini dikemas oleh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun yang mula-mula dijadikan Allah pada kitabnya kecil dari guru sesama Madani. Adapun yang mula-mula dijadikan oleh Allah, yaitu yang dinarani dengan Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Dalam kitab Nabi Jahilajarakan yang datang dari sesama Al-Madani, Nabi Muhammad itu roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas di sini berarti Nur Muhammad itu pun makhluk. Jadi bakal dia. Adapun yang mula-mula yang dijadikan oleh Allah, yaitu yang diberi nama oleh Allah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah roh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tangan beliau diciptakan Allah sebelum Allah menjadikan segala sesuatu. Surga belum ada, neraka belum, Lauhul Mahfuz belum, kursi belum, aras belum, bumi belum, langit belum, manusia belum, ada apa-apa alam
yang mula-mula dijadikan oleh Allah adalah yang diberi nama oleh Tuhan dengan Nur Muhammad, yaitu roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngarannya itu Nang Rasulullah karena beda sama Nang Nabi karena Nang Nur Muhammad karena itu sama. Ini ialah orangnya kan beberapa di Madinah itu pembungkusnya. Nah, beberapa di Madinah itu nama banyak pembungkusnya. Nah, kita tahu pembungkus. Itu dinarani juga Muhammad, tapi itu ngarannya Muhammad Akhir, Muhammad Zahir. Ada pengenornya tadi Muhammad Awal, Muhammad Batin. Sama. Nang beberapa di Madinah itu nang pembungkusnya itu dinarani Muhammad Zahir dan Muhammad Akhir. Adapun yang Nur Muhammad tadi ngarannya Muhammad Awal dan Muhammad Batin. Jelas. Maka dari makhluk Tuhan yang diberi nama Nur Muhammad itulah berawal bersumber dijadikan oleh Tuhan segala arwah. Dari makhluk Tuhan yang diberi nama Nur Muhammad itulah dijadikan oleh Allah segala arwah, termasuk Nabi Adam dan termasuk kita. Sumbernya di situ, asalnya di situ, bibitnya di situ, pautnya di situ. Tampangnya di situ. Allah mencontohkan untuk mengatakan paham. Kertas putih. Ini kertas putih. Kertas ulun hendak menulis dari alif sampai ya, huruf hijaiyah, huruf Arab. Atau ulun hendak menulis dari A sampai Z. Kalau kita Arabnya ini pulpen. Nama ikuti pulpen ini tangan. Yang menggerakkan pulpen ini tangan. Tangan hendak menulis huruf hijaiyah bahasa Arab dari alif sampai ya. Sebelum ulun tulis alif, ulun anak pulpen dulu. Ibarat ulun alif kan jadi ada di sini titik. Ya oleh dari titik ini bila nak menulis alif ke atas jadi alif.
Dari titik ini bila anak menulis juga, wahai hukum. Pertanyaannya, bisakah terjadi huruf hijaiyah itu? Bisakah terjadi huruf hijaiyah menulis tanpa dimulai dengan titik? Pertanyaannya, bisakah huruf hijaiyah dari alif sampai ya bisa tertulis tidak dimulai dengan menanda korbin atau titik? Bisakah? Sebagaimana menulis tidak akan terjadi kecuali dimulai dengan titik, demikian pula alam raya Allah jadikan dimulai dengan titik. Titik itu adalah noktah, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Tuhan bukan kada tahu menolak alam raya ini tanpa Nur Muhammad. Tahu aja. Kenapa Tuhan menjadikan alam raya dimulakan dari Nur Muhammad? Di sini Tuhan membesarkan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah firman Tuhan. Halak Tuhan di adli, aku jadikan akan engkau ya Muhammad karena aku membesarkan kamu. Nah, ini makanya orang mengadakan ada usaha mengadakan maulid karena Muhammad itu manusia yang biasa. Ada mengerti. Tuhan sendiri memuliakan. Letakkan di dalam angkat Nabi Muhammad manusia biasa. Ada mampukah Tuhan menjadikan alam raya tanpa dimulakan Nabi Muhammad? Mampu. Tapi kenapa Tuhan kada menolak alam raya kecuali lewat Nabi Muhammad? Allah hendak menyampaikan kepada yang lain kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai-sampai kita ini ada sempurna iman kepada Allah, namun ada mengetahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala apa dijadikan Tuhan daripada Nur Muhammad. Makanya dikatakan ana abul abad, akulah abadnya segala. Jadi roh dia langsung dijadikan daripada Nur Muhammad. Karena langsung, makanya roh ini Arab. Mana ini yuk? Yuk kita berpijim mata kita lagi. Ketika mata kita berpijim, awal mata kepala kita ada akan melihat apa yang ada, tetapi awal mata hati itu dia roh. Karena dia langsung daripada Nabi Muhammad. Yo, nah 10 tahun yang lalu dapat direkamnya. Bahkan kita dengan mata kepala kada mau melihat rumah kita, tapi orang mata hati jangankan rumahnya, acan sebiji kayak. Inilah kehebatan roh. Dia langsung dijadikan kepada Nur. Karena roh ini langsung dijadikan kepada Nur Muhammad, maka roh inilah yang bisa mengenal Allah. Makanya hakikat diri kita ini siapa? Karena dia langsung. Hakikat diri kita siapa? Adapun datang tubuh kita, nah awaknya, ada roh langsung dijadikan kepada Nur Muhammad. Adapun datang tubuh kita dijadikan Allah sehingga kepada Nabi Adam. Padahal tadi roh Nabi Adam dari Nur Muhammad juga. Tapi batang tubuh kita dijadikan Tuhan daripada Nabi Adam. Awak Nabi Adam, dari situ batang tubuh kita bertangan Adam. Makanya dikatakan wa Adamu abul jasa, Adam abahnya tubuh.
Nabi Adam yang menjadi asal bagi tubuh kita itu dijadikan Tuhan tubuh Nabi Adam dari tanah. Tanah dijadikan Tuhan dari banyu. Banyu dijadikan Tuhan dari angin. Angin dijadikan Tuhan dari api. Api dijadikan Tuhan dari orang-orang dua. Katamu di situ. Berarti singgah benar ya orang Nabi Adam ini. Atasnya taat kepada Muhammad juga. Itulah firman Tuhan, nurun ala nurin. Nurun roh kita langsung daripada Muhammad. Ala nurin berbuat kepada tubuh dan dijadikan kepada Muhammad juga. Jadi kalau timbang sekali berarti roh dari Muhammad, tubuh dari roh dari Muhammad, tubuh dari Muhammad. Nah, di sini kalau kita bicara Anda roh dari Muhammad, tubuh dari itu sebenarnya pertama orang di itu hanya melihat Nabi Muhammad awal mata hati bila melihat kita dari Nur Muhammad, langit dari Nur Muhammad, bumi dari Nur Muhammad, ada sabilah rambut, ada sabilah nasi, jadi semua berasal dari Nabi. Kenyataan berasal. Nah, apa yang kita lihat, nah apa yang kita dengar, nah apa yang kita rasa, nah apa yang kita raba, nah apa yang kita cium, dinyatakan bersumber dari Nur. Berasal dari Nabi. Ujah Allah, ya Muhammad, mandataraka, siapa yang ingat itu? Bila berasal dari Nabi Muhammad, berarti sudah sebutan berasal dari Nabi. Ya, itu tadi. Ada juga kita kalau seadanya dulu nih. Kalau seadanya, berarti bila kita mengamalkan asyhadu an la ilaha illallah, sebutan mengamalkan asyhadu anna Muhammadan. Nah, kita lihat berasal dari Nabi Muhammad. Punya Tuhan, siapa yang ingati? Kamu pakai ingat aku. Nah, kita pakai berasal dari Nabi Muhammad. Nah, kita ganai berasal dari Nabi Muhammad. Nah, kita makan berasal dari Nabi Muhammad. Nah, kita hidup ingat berasal dari Nabi Muhammad. Ingat akan itu berasal dari Nabi Muhammad. Udah Tuhan ya Muhammad mengdakaraka pakadakarani. Bila siapa ingat aku. Berarti ini kita berasal dari Nabi Muhammad. Pokoknya asyhadu an la ilaha illallah. Bila asyhadu an la ilaha illallah spontan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jalan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lewat asyhadu an. Jalan wa asyhadu anna Muhammadar mendapatkan asyhadu an la ilaha illallah jalannya di wa asyhadu anna mau sembahyang mau dia. Nah, ini sembahyangnya mulai berdiri. Kita kalau berdiri ingatkan. Kita kalau berdiri, diri kita seikungan, kita bergerak, kita berdiam, itu semua berasal dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, atau dari Muhammad asal itu. Bila kita begitu, spontan sudah kita ingat kepada Allah. Allah melimpahkan. Ya Muhammad, menggabarkan siapa yang ingat engkau, ingat aku. Dalam hadis yang lain diperkatakan, jangan diperkatakan ya Muhammad, ya Tuhan, jangan. Jangan diperkatakan Muhammad sakit dari Tuhan, jangan.
di pengantinan Nabi Muhammad ada. Jadi pada hatinya Nabi Muhammad ya Tuhan jangan. Jangan pada hati dikibit Tuhan diulang Nabi Muhammad jangan. Tapi siapa yang berduduk di makam Nabi Muhammad, ujar Allah sama dengan berduduk di makamku. Siapa yang berduduk di makam Muhammad akan dimasukkan dalam surgaku. Ujar Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la itu bersumber dari Nabi. Berarti kita ingat Nabi. Bila ingat Nabi Muhammad berarti ingat Nabi. Nah kita berdiri karena kita berdiam, karena kita baca Fatihah samaan kita melihat dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad. Allah sudah mengakui ya Muhammad manta'araka apa-apa. Siapa yang kita ingat aku mati kita pahit ini insya Allah mati semua. Jangan karena pada sini dikatakan oleh dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad minum, dari Nabi Muhammad makan, dari Nabi Muhammad makan, dari Nabi Muhammad dijenai, dari Nabi Muhammad dapat uang, dari Nabi Muhammad dapat rezeki, dari Nabi Muhammad. Nah, insya Allah bila kita seperti ini maka andai kata kita mati, insya Allah mati dalam keadaan sehat. Kita lakukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang meluangkan waktu untuk pertanyaan yang kita tanyakan di sini memang kadang menyangkut masalah yang kita bicarakan tadi. Mudah-mudahan kita paham apa yang beliau sampaikan tadi. Amin. Yang kita tanyakan ini mengenai dan mungkin kita ini sebagai anggota raja. Di dalam rumah kita itu ada dua kamar. Yang pertama kamar WC, nah kedua kamar mandi. Nah, jadi dan dua kamar ini lain-lain pintunya. Nah, bukan satu pintu, ada kamar WC, ada kamar mandi. Dan biasanya di kamar mandi ini kita juga mandi itu langsung duduk. Nah, sedangkan kita mandi itu kadang-kadang kami bisa. Nah, semua daerah mungkin karena cuma kami berdua karena ada minat biasanya. Nah, dan kadang-kadang di kamar mandi ini pulang kita mandinya itu kadang-kadang mandi dulu kan. Nah, jadi apakah bisa kita hubungi di situ atau bagaimana? Nah, itu aja. Dan masalah ini kira-kira bukan hanya satu bukan bagaimana itu. Karena hanya mana, apalagi musim hujan, tinggal mandi langsung duduk. Nah, itu. Nah, terima kasih. Menarik sekali ini tantangan bagi kita. Kan kata-katanya makhluk berwudu. Ada
satu pintu, WC satu pintu, kalau satu bangunan. Apakah dihukumkan WC 2, kamar mandi itu? Jawabannya tidak. Jadi artinya di situ baru ada makro, boleh saya. Nah sekarang ada yang lebih menyempit dari itu, kamar mandi sistem hotel. Satu tempat kemudian satu tempat, bahkan satu ruangan, tapi kerannya yang beda. Kerannya yang beda. Artinya kecongkongannya itu memang ada di sini juga, cuma tempat yang sabutin di sini ada tempat untuk mensikat gigi, ada tempat untuk duduk. Apakah itu juga dihukumkan WC? Itu pun tidak, karena kecongkongannya lain. Tapi jikalau kita berwudu bercongkong di polosin, lain hukumnya, itu dilarang. Mana boleh? Itu sistem hotel sekarang Mekah Madinah. Sistem hotel itu satu lantai, satu tempat, satu pintu, tapi kecongkongan daerah lain, untuk berwudu itu lain. Nah, jangan kita mencongkong berwudu di tempat pembidikan. Tidak saya tahu. Mungkin kita pergi maju. Luar pada takut dengan Allah. Sekarang ini di luar pada tengah karena bukan maksudnya di stop ini. Jadi apa kita mengerti sekarang ini itu masalah hadis banyak membenci kedatangan itu juga saya tahan melihat biar teman itu ya apakah ternyata kita membenci itu. Di Facebook menguploadnya membukainya sekarang jujur masalah kaki palsu dan lain-lain. Dan pada tangan kaki itu jujur itu pada tahun 1840 itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Tujuan untuk mengimbangi perjuangan orang Indonesia yang melawan Belanda. Itu kan ceritanya. Itu jujur aja, semua itu jujur aja. Cuma ditanya ada punya guru punya mas ini, kita guru sini ini pikiran kita, jangan lepas. Abah guru saya ini orang Habib ini normal, sudah kita ada 4 guru aja, 4 guru aja, cukup. Ada saran ya, 4 guru aja. Ada orang kabarnya, ada tangannya di bawah Belanda, kemudian aja juga. Kemudian aja juga ada salah dua. Cuma karena kita di Banjarmasin, imam kita guru ini, beliau hormat dengan para habaib, kita taklid oleh pengguruannya. Cukup salah. Kalau ke pintu aja urusannya. Coba dulu aja. Cuma bila ada habib, ada kawan, kampung. Nah ini bisa aja kita baca Quran juga, Tuhan membawa tasbih sebutin udah kemarin 300.000 hadis harus akal ada Quran juga, ada Quran juga, ini Quran juga membawa selawat pokok sebutin kita tadi 300.000 dia belum bersambung untuk merayakan ada Quran juga. Ini ada Allah itu ada sekali dua dengan berapa yang bikin dua yang keren. Tapi bila ada duitnya sekarang ini tak ada lagi. Tasbih dulu mungkin 300.000 ya yang bila kita ada duit, kita hormati yang baiknya. Nah ada baiknya nanti kita akan memaras umat apalagi yang menduliatnya. Nabi tidak pernah memeras umat, bahkan Nabi akan berhutang dari umat. Nabi berhutang. Nah, kita jalan yang baiknya, ayo kita ambil. Yang
Anda, kita kan sudah kualat. Jangan katakan kualat karena Nabi dari itu. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau tanyakan mengenai masalah tadi kan masalah ibadah kalau nikmat masalah musibah dan cobaan kayak apa juga kita meletakkannya. Nah, apakah ada kaitan dengan yang dibahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun semua berasal dari titik, berarti dari Nabi Muhammad. Cuma ini ada dimainkan di dalam baiknya dan nyamannya pada kami langsung dari Nabi Muhammad luar dalam. Tapi apabila ada menyamaninya, ini itu walaupun hakikatnya berasal dari Nabi Muhammad, lalu zahirnya nanti sanjarakan ketaksiran kita. Ketaksiran kita. Umpamanya sakit gigi, terus semua kan tidak ada lain sebabnya dari Nabi Muhammad juga. Hakikat tetap cuma diucapkan di mulut usaha ikhtiar dan itu sabar memakan alam dan itu aja. Jelas kan? Nah baiknya langsung aja dari detik. Nah orang baiknya aku yang aksara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun ada pertanyaan mengenai wirid. Misalnya wirid setelah salat fardu atau setelah kerja subuh. Nah, apakah ada hukumnya misalnya di waktu pengeras suara? Nah, jadi kan di waktu pengeras suara kita berwirid, sedangkan misalnya ada yang terganggu ya. Apakah itu ada hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka suara yang juga ada kan dilanggar di masjid gara-gara berwirid. Kita kan sembahyang ini waktu orang bangunan sudah ada waktu orang berwirid. Apabila kita beraksi jam 11-an itu waktu berwirid. Nah kita bahwa yang kue orang nangguling itu tak ganggu itu haram. Tapi yang punya waktu orang bangunan aja kok ada iwas guling waktu orang bangun. Jelas tak? Jelas saya kira nanti di masa normal aja jangan mengganggu ini. Tapi bila di masa sudah normal, nah umpamanya getarannya ketiga atau kurang. Jangan. Kamu sudah tentang lima itu apa dulu? Jadi ada nanggali, ada nangkoyo, para pandang nih. Nah itu bisa-bisa kita lagi masyarakat. Wah, ini gak mati. Corongnya ke apa? Itu apa jadi perasaan yang kita tadi. Apa ada mau beratakan dengan kita orang? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-khairat. Ayo kita sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha
bin Muhammad